Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa saat lalu saya memelihara sugar glider. Itu semacam tupai yang bisa terbang, yang punya kantung dan lucu sekali. Dan sahabat saya Romo Juhas dari Gombong tertarik untuk memelihara itu. Maka sepasang saya berikan kepada Romo Juhas. Salah satu kantongnya, saya mempunyai 4 kantong, salah satunya masih saya bawa. Ini tempat tidurnya sugar glider. Kalau sudah dikasih kasur seperti ini, sugar glider tadi akan masuk dan berdua berimpit-impitan di dalam. Males keluar. Ini menjadi tempat nyaman, zona nyaman bagi sugar glider. Karena dia binatang malam, kalau siang dibawa ke sana kemari, pasti sembunyi dan masuk tempat ini. Dan ini menjadi tempat nyaman, tidak mau diganggu. Nanti kalau digoyang-goyang akan teriak mungkin marah ya, tetapi kadang-kadang dia tidak mau keluar, hanya merasa tidak aman kalau keluar itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Timotius dan Titus. Kita tahu Timotius dan Titus itu adalah asisten Paulus, atau mungkin bukan asisten tapi rekan kerja. Dalam perjalanan akhirnya Paulus memutuskan supaya Timotius tinggal di Efesus sebagai pimpinan jemaat setempat. Mungkin kalau sekarang seperti uskup atau apa, tetapi yang jelas menjadi pemimpin jemaat setempat. Kemudian ketika di Kreta, Titus juga ditinggal sebagai pemimpin jemaat di Kreta. Dan mereka menjadi komunikator atau kontak person dari Paulus. Maka mereka sering mendapatkan surat dari Paulus. Dalam kitab suci ada surat Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada Titus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang utusan, perutusan, karena Paulus, Timotius, Titus itu identik dengan utusan. Mereka yang selalu berjalan kemana-mana mewartakan kabar gembira. Injil hari ini kita akan mendengarkan Yesus mengutus 70 muridnya untuk mendahului mewartakan kabar gembira. Mereka supaya mendahului Yesus sebelum Yesus berkunjung ke kota-kota itu. Maka pesan Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja untuk tuaian itu sedikit, kurang. Maka mintalah Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Ingat, aku mengirim kamu seperti domba di tengah serigala. Jangan kamu membawa pundi-pundi. Jangan kamu membawa seluruh zona nyamanmu di dalam perutusan ini. Jangan kamu membawa tongkat, kasut, dan seterusnya. Kalau kamu menjumpai seseorang di suatu rumah, sampaikan salammu kepadanya. Kalau di rumah itu ada orang yang layak menerima salam, salammu akan tinggal di dalamnya. Tetapi kalau tidak, salammu kembali kepada dirimu sendiri. Maka tinggallah di situ, makan dan minumlah, karena seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Jika kamu mengunjungi suatu kota, diterima di suatu kota, tinggallah di situ dan wartakanlah, kerajaan Allah sudah datang. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya dalam pesta Santo Timotius dan Titus ini, kemarin Santo Paulus, ini semuanya terikat dengan perutusan. Orang yang fleksibel menjadi pengikut Kristus yang
semacam sebagai orang yang leader-leader membuka jalan, yaitu menyiapkan datangnya warta itu kepada orang-orang yang mungkin tadinya belum tahu. Yang penting disiapkan. Itu kata Yesus tadi, menyiapkan kedatangan Yesus sendiri, supaya ketika dikunjungi mereka sudah siap. Maka saudara-saudari yang terkasih, berhubungan dengan tadi, kenyamanan, zona nyaman, ini kadang-kadang kita tidak akan sukses menjadi utusan ketika kita hanya tinggal di zona nyaman. Ketika kita diutus, kita selalu memperhatikan bekal, memperhatikan kasut, memperhatikan tongkat, memperhatikan baju, penampilan, memperhatikan seluruh yang ada dalam diri kita sebagai sesuatu yang landasan dasar. Bukan Tuhan, tetapi justru barang-barang duniawi, penilaian duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya mengunjungi salah satu teman lama yang dulu sering ngobrol dengan saya. Memang teman ini mempunyai semacam kekurangan kepercayaan diri. Dia sudah secara umur dewasa, tetapi ketika bercermin merasa tidak cakep, tidak ganteng, dia kecewa. Dan itu dipendam sejak dia usia SMA, bahkan SMP. Dia merasa minder, dia merasa jengkel, dia tidak bersyukur karena merasa wajahnya jelek, tidak cakep. Padahal sebetulnya objektif, orang itu wajahnya tidak jelek, tetapi juga mungkin tidak ganteng seperti bintang film Reza Rahardian atau siapa yang sedang ribut dengan Kinan dalam Layangan Putus. Tetapi orang itu merasakan sampai sekarang, bahkan usia di atas 40, masih mempermasalahkan, saya cakep tidak cakep, saya tidak yakin dengan diri saya. Dia akhirnya stres, harus dirawat oleh psikolog, psikiater. Dia sudah diberitahu oleh psikolognya, psikiaternya, bahwa masalah hidup bukan hanya masalah cakep tidak cakep, itu hanya nomor sekian. Dia masih merasakan nyaman kalau memang cakep. Tidak pernah mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya hanya memberikan wejangan sedikit, mungkin masukan, tidak pantas kalau wejangan ya, mengatakan bahwa kamu bagi saya cakep. Dan cakep itu, ganteng itu sebetulnya tidak masalah. Apapun wajahmu seperti apa. Saya ini juga wajah yang sangat jauh dari cakep, tetapi saya mensyukurinya dan saya siap menjadi teman siapapun. Dan kemudian orang itu merasa tidak nyaman, sehingga orang itu ketika harus meninggalkan penilaian bahwa saya tidak peduli dengan kecakapan atau tidak, dia akhirnya tidak tahan. Maka saya mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa siap diutus kalau hanya masalah wajah saja kamu masih pusing, masih merasa tidak pede, masih protes pada Tuhan bahwa kamu diciptakan dengan tidak cakep. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kalau kita kemudian diutus, bisa sukses diutus, kalau kita juga tidak sudah damai, nyaman dengan diri sendiri. Kita tinggalkan zona nyaman pujian-pujian orang-orang yang mungkin mengagumi kita di sekeliling kita. Itu kita tinggalkan. Kenyamanan-kenyamanan bekal, kekayaan, kenyamanan-kenyamanan mungkin penampilan yang trendy seperti bos atau bosi, wajah yang cakep seperti tadi yang saya kunjungi itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah saya bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah dilimpahkan kepada saya. Otomatis ketika syukur kita sudah memenuhi batin kita, kita akan melaksanakan perutusan. Otomatis tergerak.
Dan disitulah kita menjadi rasul-rasul yang tangguh. Efesus sangat bersyukur mempunyai Filipus. Kreta sangat bersyukur mempunyai Titus. Dan kita orang-orang Kristiani mungkin jauh dari Yerusalem, jauh dari Eropa, Roma, jauh dari Turki. Tetapi kita semua mendapatkan berkat karena Paulus yang mewartakan semua dengan tak jemu-jemunya. Karena dicintai Tuhan ketika ditobatkan dan kemudian menjadi rasul agung, bersedia menyerahkan dirinya untuk mewartakan apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan, yaitu kebangkitan Kristus, penyelamatan manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya merasakan syukur yang mendalam itu, karena semua diberikan Tuhan dari sejak saya lahir sampai hidup saya saat ini. Saya tidak akan merasakan kecewa, tetapi bersyukur dengan liku-liku hidup saya. Maka sekarang saya yakin Tuhan pasti akan menjamin saya. Tidak peduli dengan bekal, dengan kasut, tongkat, tidak peduli dengan kenyamanan selama mewartakan kebaikan Tuhan. Karena kita, jiwa kita penuh syukur. Jangan sampai kita dilanda oleh tadi yang saya ketemu kemarin itu, bahwa secara fisik itu pun sudah mengecewakan. Dalam arti merasa kecewa, merasa minder, tidak bersyukur. Nanti kalau kita juga melihat, wah dari keluarga yang tidak mampu, minder, tidak pernah mau berkarya, mau diutus, tetapi selalu menuntut Tuhan supaya memberi yang terbaik. Selalu mengkritik Tuhan, kenapa saya tidak sempurna. Itu akan mematikan semangat misi kita, semangat mengrasul kita. Semoga kita semua siap diutus, meninggalkan kenyamanan, dan akhirnya kita pun meneladan Paulus, Timotius, dan Titus. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.